Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Habib Munazat dari kelas A Teknik Elektro. Saya akan membahas sebuah hal tentang paradox of choice atau paradoks dari sebuah pilihan. Ada sebuah dogma industri barat yang mengatakan bahwa jika kita ingin mensejahterakan warga kita adalah dengan cara memaksimalkan kebebasan individu. Mengapa demikian? Dogma ini berpendapat bahwa jika kita memiliki kebebasan, maka kita akan bertindak dengan apa yang kita mau. Kita akan melakukan hal-hal guna mensejahterakan diri kita. Dan hal terbaiknya yang mungkin kita rasakan adalah pilihan-pilihan tersebut dipilih oleh diri kita sendiri, bukan dipilih oleh orang lain. Cara memaksimalkan kebebasan adalah dengan memaksimalkan pilihan. Semakin banyak pilihan, maka semakin banyak juga kebebasan yang akan kita dapat. Begitu cara berpikir dogma ini. Sebuah mall atau toko memiliki banyak sekali produk yang bisa kita ciptakan ulang untuk menciptakan produk baru. Contohnya saja, dengan satu toko elektronik, kita bisa menciptakan banyak sekali barang elektronik lainnya. Kita bisa menciptakan DVD player, kita bisa menciptakan sebuah charger, kita bisa menciptakan sebuah amplifier, dan alat-alat elektronik lainnya. Itu hanya dengan satu toko. Lalu, ada studi yang mengatakan bahwa hanya dengan satu orang dewasa, itu dia bisa menciptakan sebanyak 35.000 pilihan setiap harinya, 35.000 keputusan setiap harinya. Bisa kita bayangkan bahwa karena dalam satu hari saja ada sekitar 1440 menit. Berapa kali pilihan, berapa kali keputusan tiap menit yang dibuat? Ini membuktikan bahwa hidup kita tidak terlepas dari sebuah pilihan. Satu hal yang penting di hari ini yaitu identitas kita, identitas diri kita, itu membutuhkan banyak sekali keputusan atas pilihan-pilihan yang ada. Identitas diri kita tidak diwariskan sejak lahir. Kita harus menciptakannya, kita harus membuatnya, kita harus menyusunnya bagaimana ideal untuk diri kita. Apa yang kita lakukan pagi hari itu menentukan identitas kita. Apakah kita akan bangun kemudian mandi, apakah kita akan lanjut tidur kembali, atau sekedar memilih salah satu baju yang akan kita pakai dari puluhan baju di lemari. Itu akan menentukan identitas kita. Kita bisa memilih untuk menonton pertandingan sepak bola klub favorit kita dengan aman. Itu kita bisa menonaktifkan handphone kita dan menaruhnya di saku. Namun tidak menutup kemungkinan ketika sedang menonton, kita akan berpikir-pikir tentang handphone tersebut. Apakah ada pesan dari teman? Apakah ada telepon dari seseorang? Atau sekedar kita ingin membuat story tentang pertandingan hari itu? Meskipun jawabannya tidak, itu tetap mempengaruhi experience menonton kita. Mengapa demikian? Saya ingin memulai dari sebuah tragedi pada tahun 1964. Ada sebuah pembunuhan di New York. Jadi ada seorang wanita yang meninggal akibat ditikam 2 kali oleh orang tak dikenal. Mengapa ini menjadi sebuah tragedi yang dibicarakan oleh orang-orang? Ternyata setelah diselidiki dan dibuatkan sebuah laporan, ternyata ada sekitar 38 orang menyaksikan penikaman tersebut. Namun, orang-orang di sekeliling atau 38 orang tersebut tidak peduli dengan hal tersebut. Hanya menyaksikan kemudian lewat begitu saja. Sang penusuk atau sang penikam tersebut awalnya ragu karena begitu banyak orang yang menyaksikan penikaman tersebut. Hingga untuk pertama kalinya ditikam, untuk pertama kalinya wanita tersebut ditikam, sang penikam tersebut ingin mencoba melarikan diri. Namun setelah melihat sekelilingnya tidak ada yang begitu peduli, dia balik lagi, dia menikam wanita tersebut lagi, hingga kemudian ditemukan oleh aparat dalam kehabisan darah. Jadi kemanapun kita memandang,
hal-hal besar, hal-hal kecil, gaya hidup maupun kebutuhan, itu tidak terlepas dari sebuah pilihan. Karena hidup kita adalah tentang memilih. Tentu kita mau memilih sebuah jalan yang baik, jalan yang lancar, jalan yang aman, tidak ada lubang. Tentu kita mau jalanan yang tidak berujung kemacetan. Meskipun kita mengatasi hal tersebut, meskipun kita memastikan bahwa pilihan kita adalah pilihan yang baik, ternyata bisa saja kita merasakan ketidakpuasan atas pilihan tersebut. Inilah paradoks dari sebuah pilihan. Ketika banyak sekali pilihan yang ada, banyak sekali pilihan yang tersedia, kita cenderung untuk menyesali keputusan yang telah kita buat. Kita akan selalu mengungkit-ungkit. Sebaiknya saya memilih pilihan yang itu, sebelumnya saya memilih pilihan yang itu saja, kenapa yang ini? Banyak sekali perdebatan di kepala yang terjadi ketika menyesali keputusan yang kita buat. Dalam ilmu ekonomi, ada yang namanya opportunity cost, yaitu biaya dari sebuah peluang. Seperti ini. Sebuah toko baju terkadang suka mengobrol sebuah pakaian dengan banyak variasi pakaian yang ada. Ketika kita di situ dan memilih-milih berjam-jam, menyesuaikan mana baju yang pas buat kita, mana baju yang cocok buat kita. Ketika kita sudah membelinya, di kemudian hari, kita bisa saja menyesal akan keputusan tersebut. Kita akan merasa tidak puas dengan baju yang kita pilih. Kita akan selalu berdebat dengan kepala kita. Kayaknya bagusan baju yang itu deh. Kayaknya bagusan baju yang ono deh. Kayaknya lebih cocok yang itu deh harusnya. Kenapa beli yang ini? Itulah paradoks yang terjadi. Kita selalu merasa tidak puas. Dogma industri barat tadi telah membuktikan bahwa kebebasan adalah dengan cara memaksimalkan pilihan. Itu adalah hal yang keliru. Itu adalah hal paradoks. Mengapa? Karena ternyata selama ini pilihan dengan variasi pilihan, dengan banyaknya opsi itu tidak membuat kita merasa bebas, justru membuat kita mencekam, justru membuat kita selalu terpaku akan pilihan kita. Ketika kita sudah memilih, meskipun itu pilihan yang baik, kita terus saja menyesal akan pilihan tersebut. Dan sebuah pilihan yang banyak, sebuah opsi yang begitu banyak juga membuka pintu harapan. Kita selalu berekspektasi lebih akan baju yang kita beli ketimbang baju-baju lainnya yang kita tinggalkan. Kita selalu menaruh harapan baju ini akan pas buat saya. Saya sudah memilih ini berjam-jam. Namun ketika kita pakai, ternyata tidak begitu cocok buat kita. Itulah mengapa saya meyakini bahwa jika kita ingin mengambil sebuah keputusan dari pilihan yang begitu banyak, kita jangan terus menyesal akan pilihan yang kita pilih. Karena menurut kita di hari itu adalah pilihan terbaik. Kenapa kita menyesali kemudian di hari berikutnya itu pilihan yang buruk? Padahal kita memilih pilihan tersebut di hari itu. Itu adalah sebuah paradoks yang terjadi ketika kita memilih sebuah opsi. Jadi, tentukan pilihan kita, tentukan pilihan kalian yang cocok untuk diri kalian, yang cocok untuk apa yang akan kalian gunakan, apa yang akan merasa kalian cocok. Jangan kemudian menyesali pilihan kalian hanya karena itu adalah sebuah alternatif pikiran kalian di hari berikutnya. Jadi apa yang cocok buat kalian di hari itu adalah hal yang cocok. Tidak ada yang salah dengan hal itu, tidak ada yang buruk. Itu hanyalah alternatif pikiran yang memperburuk keadaan, yang membuat kita kurang puas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.